jelas gue sebagai muslim tentu gue prihatin. Karena kenapa? Karena intoleransi kayak gitu itu merusak citra Islam agama gue, Sam. Gue bilang sama TV, gue keras gue ngomong, gue bilang gak pantes lah kita tuh protes-protes sama penindasan Zionis. Sementara di negeri sendiri kita masih jadi Zionis menindas umat Kristen, gue bilang gitu. Umat minoritas itu sekarang dipersulit untuk bangun rumah ibadah, dipersulit. Jangan kan bangun rumah ibadah, mau ibadah di rumah pun dipersulit. Mereka ibadah di rumah bisa disatronin warga, digeruduk warga, terus ditanya nih izinnya mana, katanya gitu. Jadi makanya gue bilang sejak kapan doa ke Tuhan harus minta izin. Ini semenjak periode, terutama periode kedua Pak Jokowi. Memang intoleransi ini semakin parah, semakin menurut gue tuh udah masuk levelnya tuh udah level biadab ya, udah sangat-sangat barbar biadab gitu. Jadi sorry to say ini bangsa gue, tapi ya memang sebagian bangsa gue tuh bukannya maju ke modern tapi malah mundur ke zaman batu gitu, makin primitif gitu. Sam tahu nggak? Hari Minggu kemarin, ini kemarin tanggal 5 nih ya. Ulang tahun gue itu. Ya, happy birthday. Iya, pasti. 5 Mei nih. Ya, 5 Mei nih. Kenapa itu? Berbarengan dengan dirimu ulang tahun, itu ada mahasiswi Katolik dari Universitas Pamulang. Itu mereka lagi ibadah di kosan mereka ya, di tempat tinggal mereka. Ya, orang Kristen ibadah ya nyanyi-nyanyi kan. Itu disamperin sama warga, digeruduk warga, intinya bilang, "Saya tidak suka dengar kalian nyanyi-nyanyi di sini. Stop." Sampai akhirnya terjadi pemukulan dan salah satu cewek Katolik yang terlibat di dalam doa itu sampai kena ketusuk. Bayangin. Itu realita di negeri kita, Sam. Negeri kita tinggal di negara ketika lu berdoa sama Tuhan lu bisa dibacok. That is the reality of this country. Dan itu bukan incidental gitu. Itu sesuatu yang udah jadi rutinitas. 5 tahun terakhir ini, itu hampir setiap bulan selalu ada gereja ditolak, selalu ada umat Kristen sedang ibadah dibubarin. 5 tahun ini, hampir setiap bulan, Sam. Gue punya datanya. Gue pernah waktu itu diundang jadi narsum di TV, gue beberin semua. Tanggal segini. Gue nyimpen datanya. Ini sejak pasca Pilpres saja. Pilpres berapa lama yang lalu? Oktober selesai kan? Enggak, Pilpres. Pilpres Februari. Iya. Ya. Maret sekarang bulan apa? April. Iya. Baru 2 bulan dari bulan. Pilpres. Baru 2 bulan pasca Pilpres udah ada 3 kasus. Udah ada 3 insiden. Ini gue catat nih. 17 Maret warga Balaraja Tangerang bubarkan ibadah minggu di rumah di Jalan Sagabunar dan memaksa pemilik rumah untuk minta maaf dan berjanji tidak akan nyanyi-nyanyi ibadah minggu. Jadi mereka lagi nyanyi-nyanyi, umat Kristen di rumah, disamperin sama warga. "Woi, stop! Gue pengen denger lu nyanyi-nyanyi lagi di sini." Dan disuruh minta maaf. Si pemilik rumah disuruh bikin surat perjanjian, minta maaf, divideokan, diviralkan. "Saya berjanji tidak akan ibadah lagi." Seolah-olah ibadah tuh sesuatu yang kriminal gitu loh. What the fuck gitu. That is our country today. Terus tadi 17 Maret, 25 Maret umat Islam di Semboja Kaltim itu membubarkan ibadah minggu dan membongkar papan gereja GKII. Jadi ibadah minggu lagi berlangsung, mereka datang terus bubar gitu. Itu tanggal 25 Maret. Dan yang terbaru yang gue bilang tadi sama lu, itu tanggal 5 Mei kemarin mahasiswa-mahasiswi Katolik Universitas Pamulang dipukuli, dibacok warga hanya karena mereka tidak suka dengar mereka nyanyi-nyanyi. Oke. Jadi gitu loh, Sam. Kita tuh tinggal di negara yang fobia terhadap ibadah umat Kristen tuh segitu parahnya gitu. Kalau lo tanya kenapa gue orang Islam, kenapa gue peduli, ya itu gue jelas, gue sebagai Muslim tentu gue prihatin. Karena kenapa? Karena intoleransi kayak gitu itu merusak citra Islam agama gue, Sam. Yang pertama kali jelek ketika ada orang Islam ngebubarin gereja, ketika ada orang Islam ngebubarin ibadah umat Kristen, agama gue, Sam. Betul. So, itu orang-orang, maaf ya, atau orang-orang goblok, mereka tuh gak pernah kepikiran ke situ gitu loh. Ketika mereka memperlakukan agama mereka sendiri seperti itu. Gue pernah diundang terakhir ke TV. Gue bilang sama TV, gue keras gue ngomong, gue bilang gak pantes lah kita tuh protes-protes sama penindasan Zionis. Sementara di negeri sendiri kita masih jadi Zionis menindas umat Kristen, gue bilang gitu. Itu keras banget gue ngomong. Dan itu viral banget ya. Konyol kalau menurut gue, itu viral banget. Gue bilang konyol. Lu protes-protes, wah, protes penjajahan. Di sini lu jadi penjajah. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Permadi Arya ini benar. Ada 3 garis besar yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, kaum intoleran ya, terlalu fobia terhadap orang Kristen, khususnya orang Kristen yang sedang beribadah. Apa yang ditakutkan gitu loh? Apa masalahnya kalau orang Kristen beribadah, memuji Tuhan, nyanyi-nyanyi di
kos-kosan gitu loh, dan di rumah. Bahkan ada juga tempat ibadah yang mungkin belum resmi secara hukum, tapi dibubarkan, dilarang. Apa yang membuat kaum intoleran ini takut gitu loh? Saya bertanya-tanya. Orang yang beribadah itu semakin banyak, pasti akan semakin membuat dia rohani, punya karakter yang baik, positif, mengurangi tindak kriminal. Itu yang saya tahu gitu loh. Semakin banyak orang beribadah, semakin sering beribadah, orang itu dibawa kepada Tuhan, kepada ajaran-ajaran kitab suci yang di dalamnya adalah kebaikan semua. Aneh ini bangsaku ini, khususnya untuk kaum intoleran. Entah apa yang diteriakkan, entah apa yang dilakukan, dan manfaatnya apa gitu loh. Hanya menimbulkan kebencian gitu kan, protes, dan yaitu ketidakadilan. Yang kedua, tindakan intoleran bisa merusak citra Islam sendiri. Itu yang disampaikan oleh Bung Permadi Arya. Saya pikir masuk di akal ya, karena orang bisa salah paham. Oh ini ya agama Islam, oh ini ya isinya suka lakukan kekerasan. Padahal tidak semua. Saya tahu banyak sekali saudara-saudara kita yang Islam itu baik sekali. Bahkan korban dari ibadah Rosario yang di Tangerang kemarin, itu yang terkena itu, bahkan yang menjaga ibadah itu pemuda Islam gitu loh. Nah ini banyak yang baik-baik. Bahkan pernah ada yang menjaga gereja saat ibadah dan terkena itu apa namanya ya, teror, dan pemuda Islam itu menghembuskan napas terakhir. Dia menjaga orang Kristen beribadah, dan itu toleransi sangat tinggi. Itu. Jadi hati-hati, sikap intoleran bisa membuat orang salah memahami ya Islam itu sendiri, karena kebanyakan orang punya pandangan orang yang beribadah pasti akan menghasilkan sikap yang positif, khususnya untuk orang-orang sekitarnya atau sesamanya. Kita ini kan bersaudara. Kita semua sama-sama orang yang punya agama dan ada kegiatan ibadah begitu. Jadi saling menghargai saja, seharusnya begitu. Yang ketiga, banyak orang teriak dengan keras gitu, diviralkan bahwa Israel menjajah Palestina. Israel biadab menyerang secara membabi buta. Banyak korban, saya lihat puluhan ribu, nggak sedikit warga Palestina, khususnya di Rafah sekarang. Mengerikan, sedih melihatnya. Saya secara kemanusiaan melihat banyak warga Palestina yang lari tunggang langgang, nggak tahu mau kemana ya. Mereka sudah pasrah sebenarnya, bahkan ada yang kesulitan makanan. Sedih, memang sedih. Siapapun memang ya punya hati nurani untuk menteriakkan bahwa itu ya peristiwa yang mengerikan, seharusnya tidak terjadi kepada siapapun, dimanapun, dalam situasi apapun gitu. Apalagi untuk saudara kita Muslim yang di Palestina, wajar kita teriak. Tetapi kebanyakan orang yang teriak itu tutup mata dengan apa yang terjadi di bangsa sendiri gitu. Kita teriak untuk intoleran di negara orang, tetapi kita tidak menerapkan toleran di negara sendiri. Itu. Kalau bahasa Alkitab, kuman di luar sana, jauh di sana, Anda lihat, tetapi balok di depan mata Anda tidak lihat. Saya pikir ini harus jadi bahan pertimbangan. Selesaikan dulu masalah di bangsa kita. Gitu. Selesaikan dulu. Baru silakan mau bantu negara orang lain, itu menurut saya ya, atau dua-duanya melakukan atau mendapatkan perilaku yang sama gitu.
Saya sih berharap ya Indonesia ini semakin maju, Indonesia ini semakin bangkit dari keterpurukan cara berpikir gitu loh. Kayak kita ini berbeda dalam arti tidak sama, satu bangsa gitu loh. Ya, yang berbeda itu agama kita, ras kita, budaya kita itu berbeda. Tetapi negara kita sama. Artinya kalau satu dirugikan ya Indonesia tidak harmonis namanya gitu. Jadi untuk semua hak kebutuhan anak bangsa di republik ini harus kita fasilitasi tanpa membeda-bedakan itu. Dan beberapa orang sering sekali menggunakan istilah mayoritas minoritas, lalu mengatakan kami mayoritas di sini, Anda jangan macam-macam, Anda minoritas, harus menghargai. Gak bisa begitu, Indonesia ini luas. Ya mungkin Anda mayoritas secara jumlah, tetapi secara kepulauan belum tentu itu. Tapi kan kita tidak bisa bicara seperti itu. Itu adalah pernyataan yang bisa mengundang bangsa ini pecah belah gitu loh, atau terpecah. Lebih baik selalu mengeluarkan kita ini satu, kita ini sama, kita ini bersaudara. Marilah kita saling menghargai, kita support ibadah saudara kita, maka ibadah Anda juga akan disupport orang lain gitu loh. Ya, heran saya, heran. Untuk urusan Tuhan saja jadi masalah di republik ini. Gitu. Sementara untuk masalah kriminal kadang-kadang banyak yang bungkam gitu loh, nggak berani bertindak. Urusan mafia bungkam, nggak banyak yang bertindak. Indonesia ini negara yang sangat kaya, bukan saja alamnya, bukan saja sumber daya manusianya, tetapi keberagaman, keyakinan, budaya itu kaya sekali. Kalau bisa kita akur, ya, saling mengasihi, saling membangun, saling menjaga, negara lain pasti akan mencontoh Indonesia, pasti akan mengikuti Indonesia. Ini adalah momen kita harus buktikan bahwa Indonesia itu bisa bersatu, ya, dimulai dari kalangan masyarakat, ya, dan kita support, kita dorong pemerintah untuk adil, bukan saja adil secara hukum, tetapi adil secara sosial gitu, membantu seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang agama, ras, budaya dan lain sebagainya. Sekali lagi, mari tunjukkan kasih melalui perbuatan kepada orang lain. Kalau kita bisa mengasihi orang yang sama dengan kita dan seiman dengan kita, alangkah lebih baiknya kita bisa mengasihi atau mencintai orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu baru luar biasa. Saya pikir ini saja yang saya bisa tambahkan. Tuhan Yesus memberkati.